Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yohanes Ratu Eda di channel kita bersama, channel Pendeta Yohanes RE. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Doa dan harapan saya kiranya Bapak Ibu Saudara selalu sehat, tetap semangat, sukses, diberkati, dan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan kami masih ada sebagaimana ada sampai dengan saat ini Tuhan, dalam kekuatan, kesehatan, berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami saat ini mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami, baik hamba-Mu maupun jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Biarlah kami sama-sama dimampukan oleh Tuhan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami dapat menghayati dan mengamalkan kebenaran firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan atau fondasi perenungan kita pada kesempatan ini masih dari kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13 bagian A. Demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Dan kita masih berada pada tema rahasia untuk berjalan di tengah badai kehidupan, episode yang kedua. Rahasia berjalan di tengah badai kehidupan, episode kedua. Bapak Ibu Saudara, dalam episode pertama saya sudah menjelaskan kepada kita rahasia pertama untuk berjalan di tengah badai kehidupan, yaitu kita diminta untuk janganlah takut menjalani kehidupan ini Bapak Ibu Saudara. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu Saudara bisa mengeceknya dalam video di channel Pendeta Yohanes RE. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas bagian yang kedua dari rahasia berjalan di tengah badai kehidupan. Yang kedua yaitu kita tetap harus berdiri. Kita tetap harus berdiri. Musa mengatakan kepada bangsa Israel, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa bangsa Israel pada saat itu memang menghadapi satu kesulitan yang besar. Ada masalah yang sangat luar biasa, ada ancaman yang sangat membahayakan kehidupan dan masa depan mereka. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka dikejar dari belakang oleh pasukan Mesir, dan di hadapan mereka terbentang lautan yang begitu luas dan sangat dalam. Sementara kiri dan kanan mereka ada gunung yang begitu tinggi sehingga tidak ada jalan keluar bagi mereka untuk menghindar dari ancaman pasukan Firaun yang dengan kekuatan penuh mengejar mereka Bapak Ibu Saudara. Dan tentunya dalam menghadapi semua kenyataan yang sangat sulit tersebut, kenyataan di mana tidak ada jalan keluar, tidak ada jawaban bagi mereka di tengah-tengah pergumulan itu, memang mereka secara manusia mengalami ketakutan. Namun Musa memerintahkan supaya bangsa Israel memiliki keberanian iman, memiliki keberanian rohani, memiliki keberanian kepercayaan kepada Allah Israel yang telah berjanji untuk menyelamatkan, yang berjanji menyertai dan memberkati mereka. Kemudian bukan saja Israel diminta untuk tidak takut dalam menghadapi situasi yang pelik pada saat itu Bapak Ibu Saudara, tetapi Israel juga diperintahkan oleh Musa, berdirilah tetap. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah menghadapi berbagai tantangan yang datang secara bergelombang. Kalau Israel takut,
maka itu pasti akan membuat mereka menjadi lemah. Jadi ketakutan merupakan senjata pertama yang paling ampuh untuk melemahkan kondisi bangsa Israel. Dan juga ketakutan berpotensi untuk melemahkan kita semua, Bapak Ibu Saudara. Bukan saja kita menguras energi, tetapi juga akan membuat daya tahan kita itu menurun kalau rasa takut itu menguasai. Itu sebabnya Musa katakan, tetaplah berdiri. Bapak Ibu Saudara, memang kita tahu bahwa masalah demi masalah akan selalu membuat kita menjadi lelah, capek, bahkan ada potensi untuk kita menyerah dan putus asa, Bapak Ibu Saudara. Namun satu hal yang harus kita pahami, satu hal yang harus kita ingat, bahwa kita masih punya Allah yang hidup dan berkuasa. Dan ketika kita memiliki keyakinan, kepastian bahwa kita masih punya Allah yang hidup dan berkuasa, maka dalam kekuatan keyakinan itu, Anda dan saya akan tetap berdiri menghadapi peristiwa masalah sukar sekalipun dalam hidup ini. Bukan seberapa banyak kita jatuh, bukan seberapa banyak kita gagal, tetapi yang paling menentukan berapa kali kita bangkit, berapa kali kita tetap berdiri tegak di tengah-tengah keterpurukan kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Paulus katakan dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, untuk bisa tetap berdiri tegak, mengalahkan ketakutan, mampu untuk melihat sesuatu di balik setiap persoalan, maka Anda dan saya, kita semua diperintahkan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus supaya kita menggunakan kelengkapan rohani, kelengkapan yang Allah sediakan bagi kita untuk menolong kita menghadapi dan melawan semua persoalan yang dilepaskan oleh si jahat untuk melemahkan kehidupan kita. Karena itu Paulus katakan, gunakanlah seluruh perlengkapan rohani yang sudah Allah sediakan bagi kita. Dan kelengkapan rohani itu ialah firman Tuhan, kebenaran, keadilan, doa, damai sejahtera, iman, dan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, kita harus bangkit menggunakan semua perlengkapan senjata Allah, perlengkapan rohani untuk menghadapi musuh kita, Bapak Ibu Saudara. Kalaupun ada perlengkapan perang, kalau seorang prajurit ketika dia menghadapi musuh tidak menggunakan perlengkapan perang untuk membela diri, untuk melindungi dan menyerang balik, Bapak Ibu Saudara, maka seluruh perlengkapan itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Dan prajurit itu akan dengan gampang, sangat mudah ditaklukkan, sangat mudah dihabisi oleh musuh, Bapak Ibu Saudara. Secara rohani, kita juga berada dalam medan pertempuran yang melawan kekuatan-kekuatan musuh, yaitu iblis, roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap, penguasa di udara, pemerintah-pemerintah yang dikendalikan, dikontrol oleh iblis. Dan kita menghadapi kekuatan yang maha dahsyat itu tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Dan Allah tahu itu. Karenanya Dia telah menyediakan senjata rohani supaya kita gunakan dalam kehidupan kita untuk bisa memenangkan pertempuran. Dan kita tetap berdiri tegak, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, supaya kita bisa tetap berdiri tegak mengalahkan musuh-musuh kita, gunakanlah perlengkapan rohani yang disediakan oleh Allah bagi kita. Sehingga rahasia untuk bisa berjalan di tengah badai kehidupan yang kita alami dan hadapi saat ini, maka kita harus tetap berdiri tegak dengan menggunakan seluruh perlengkapan rohani yang telah disediakan oleh Allah bagi kita. Dan dengan perlengkapan rohani itu kita bisa membela diri, kita bisa melindungi diri, dan dengan demikian kita juga bisa menyerang balik
untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Kiranya firman Tuhan di episode yang kedua ini kita bisa terus mendapati diri kita sebagai orang-orang yang tetap berjalan di tengah badai kehidupan. Tuhan kiranya menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di pagi yang indah ini Tuhan, bahwa Engkau mengetahui kami sangat membutuhkan perlengkapan rohani untuk menghadapi lawan-lawan musuh-musuh rohani kami, yaitu kekuatan iblis dengan segala strategi yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan kami melalui badai, melalui masalah-masalah hidup yang kami alami setiap hari ya Tuhan. Kami bersyukur, tolonglah kami ya Tuhan supaya kami bisa cakap menggunakan seluruh perlengkapan rohani yang Engkau sediakan bagi kami, agar kami tetap berdiri tegak untuk menjalani hidup di tengah badai kehidupan yang sedang kami hadapi dan kami alami. Terima kasih Tuhan, terpuji, termulia Engkau. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini boleh menjadi rema bagi kita semua. Dan sampai bertemu dalam renungan firman selanjutnya. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.